Halo semuanya, kami dari kelompok 6 PDB 25. Di video ini kami akan menunjukkan beberapa dokumentasi kegiatan pada saat kami mengunjungi Museum Dr. Sutomo. Tujuan kami mengunjungi museum ini adalah untuk mengenal sejarah sebagai wujud awal bela negara. Silakan menyaksikan. Saya Rani, saya salah satu staf dari Museum Dr. Sutomo ini. Nah, jadi untuk sejarah Museum Dr. Sutomo ini sendiri, ini menceritakan tentang biografinya seorang pahlawan nasional yaitu Dr. Sutomo. Memang mungkin masih tergolong baru Museum Dr. Sutomo ini karena diresmikan pada tanggal 29 November tahun 2017. Nah, jadi latar belakang didirikan museum ini adalah untuk mengenang jasa-jasa beliau. Karena memang dulu sebelum jadi museum, Gedung Nasional Indonesia itu terkenal sebagai gedung terbang, di mana gedung tersebut bisa digunakan untuk acara-acara pernikahan dan lain-lain. Waktu itu kebetulan Bu Risma yang saat itu menjabat sebagai wali kota itu berkunjung ke sini untuk berziarah ke makamnya beliau. Nah, ketepatan pada waktu beliau ke sini di Gedung Nasional itu ada resepsi pernikahan. Nah, jadi sedikit agak marah-marah sih Bu Risma karena di sini kan ada makam seorang pahlawan nasional. Kenapa kok nggak dibikin sebuah museum di mana tentang menceritakan perjalanan beliau? Pada itu dari inspirasinya Bu Risma dibangunlah Museum Dr. Sutomo ini. Sebelumnya museum ini tuh memang kediaman beliau atau bagaimana? Jadi kalau untuk museum ini sendiri dulunya adalah sebagai rumah pergerakannya beliau. Nah, jadi memang dulu di eranya Dr. Sutomo untuk mengadakan acara rapat-rapat organisasi itu sulit. Nah, dulunya itu beliau sering menyewa seperti bangunan bioskop atau hotel dan sudah membayar uang sewa atau DP-nya. Nah, tapi acara tidak dapat terlaksana dan uangnya tidak kembali. Nah, daripada terbang sia-sia, Dr. Sutomo ini mempunyai inisiatif untuk mendirikan sebuah bangunan yang berfungsi untuk mengadakan rapat-rapat organisasi. Nah, kalau untuk gedung museum ini sendiri, ini digunakan untuk rapat-rapat organisasi skala kecil. Kalau untuk pendopo atau gedung nasional itu untuk digunakan rapat-rapat organisasi untuk skala besar. Kan kita tahu ya lebih juga ke atas itu ada kedokteran, berarti sebelumnya juga sebagai tempat praktek. Jadi kalau untuk koleksinya sendiri itu kita mendapatkannya dari kolektor dan juga ada beberapa juga dari keluarganya. Nah, jadi kalau untuk prakteknya sendiri Dr. Sutomo itu bekerja di Rumah Sakit Simpang. Nah, ya sekarang ini mungkin teman-teman sudah tahu ya, Rumah Sakit Simpang itu menjadi sebuah mall di Surabaya. Dan untuk beliau sendiri dulunya membuka praktek itu di rumahnya yang ada di Jalan Simpang Dukuh nomor 12. Nah, tapi berhubung beliau ini tidak punya keturunan, jadi sebagian besar hartanya itu sudah nggak ada, digunakan sebagai dana pendidikan dan membantu masyarakat yang kurang mampu pada waktu itu. Dari museum itu sering belum sepenuhnya dikenal masyarakat atau bagaimana? Nah, jadi masih banyak juga ya, terutama masyarakat Surabaya yang belum tahu keberadaan Museum Dr. Sutomo ini. Mungkin teman-teman juga baru pertama kali ya kesini ya. Saya baru. Iya, jadi kita sudah sangat terbantu di tiket wisata cara daftar untuk berkunjung museum. Jadi memang awalnya banyak sekali masyarakat yang kurang tahu atau tidak tahu. Mereka itu kenalnya atau tahunya itu sebagai gedung serbaguna yang ada di pendopo tadi. Jadi kita juga mempromosikannya melalui sosmed juga. Jadi teman-teman yang kesini kita kasih tahu untuk memfollow dan sosmed yang kami miliki, dan juga untuk pemasanan tiket itu sudah sangat membantu juga untuk bisa mengetahui Museum Dr. Sutomo ini juga. Mungkin Ibu mau kasih pesan-pesan teman-teman Gen Z yang sering lupa soal sejarah bangsa Indonesia, sering malas mengunjungi museum kayak gitu. Untuk pesan-pesannya teman-teman UNER, jadi pesannya yaitu satu jargonnya Dr. Sutomo, yaitu fakta non verbal, yang artinya sedikit bicara banyak bekerja. Jadi teman-teman untuk tidak terlalu kebalik ya dengan jargonnya Dr. Sutomo, dan untuk tetap semangat belajar karena di era sekarang ini memang banyak sekali tantangan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi untuk teman-teman bisa melakukan perjuangan atau meneruskan perjuangan ini di segala bidang sesuai dengan kemampuan yang teman aja. Baik Bu, terima kasih untuk wawancaranya. Semoga bisa jadi bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih untuk kedatangannya, dan jangan lupa untuk berkunjung ke Museum Dr. Sutomo atau museum-museum lain. Nah, karena kan kita juga sebagai generasi penerus bangsa juga harus menghargai jasa-jasa para pahlawan kita, terutama Dr. Sutomo juga, karena tanpa beliau kita mungkin belum bisa merdeka. Terima kasih atas kunjungannya.